Semangat pagi! Kembali lagi bertemu saya, Pak Kuri, sebagai guru mata pelajaran fisika di SMK Bagimu Negeriku Semarang dalam materi notasi ilmiah. Salam fisika asyik! Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang materi besaran pokok dan besaran turunan. Masih ingat ada berapa besaran pokok yang sudah kalian pelajari? Ya, betul. Ada 7 besaran pokok. Nah, setelah kalian mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan, kita akan lanjutkan dengan sub materi yang baru, yaitu tentang notasi ilmiah. Nah, dalam pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari notasi ilmiah atau bentuk baku. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat besar dan bilangan yang sangat kecil. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda-benda yang berukuran kecil. Di situ bisa kalian lihat di tangan ada sebuah hewan yang berukuran sangat kecil. Kalau kita ukur dengan alat ukur yang sesuai, hasilnya pasti akan sangat kecil. Selanjutnya, kita juga punya gambar sebuah hewan di tangan. Nah, kalian bisa bayangkan hewannya itu sangat kecil sekali. Kira-kira berapa ya hasil pengukurannya? Nah, selanjutnya, kalau tadi kita melihat benda-benda yang kecil, sekarang kita bisa melihat contoh-contoh benda yang besar, terutama yang berada di langit. Nah, pada tampilan gambar yang kalian lihat, itu ada planet-planet, ada juga matahari. Nah, di situ nanti kita bisa mengetahui berbagai macam ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Misalnya, berapa jarak dari satu planet ke planet yang lain, atau berapa massa planet tertentu, itu bisa kita ukur. Dan pasti hasil pengukurannya pun merupakan angka yang besar. Pada tabel, kita akan melihat jarak antar planet. Misalnya, didapat bahwa jarak dari matahari ke planet Merkurius ialah sebesar 57.910.000 km. Coba bayangkan, bila saat ini kamu sebagai seorang ilmuwan antariksawan, ketika kamu diberi tugas menghitung, dan ternyata hasil hitunganmu kurang 1 digit atau kelebihan 1 digit angka, apa yang akan terjadi dengan hasil perhitunganmu? Pasti hasil perhitunganmu tidak valid, karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, berdasarkan dari contoh-contoh, kalian sudah tahu konsekuensi bila kekurangan 1 digit atau kelebihan 1 digit akan memberikan dampak yang signifikan. Nah, maka dari itu kita memerlukan sebuah metode penyederhanaan untuk angka yang besar dan untuk angka yang kecil. Metode itu kita namakan dengan notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu apa sih? Nah, maka kita harus tahu tentang definisinya terlebih dahulu. Definisi dari notasi ilmiah adalah prosedur penulisan nomor yang mengakomodasi nilai-nilai yang kecil dan nilai-nilai yang besar untuk mempermudah kita dalam penulisan dalam bentuk desimal standar. Nah, notasi ilmiah ini biasanya juga digunakan oleh para ilmuwan, para matematikawan, para dokter, dan para insinyur untuk membantu mereka dalam mempermudah proses perhitungan. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi dari notasi ilmiah,
kita akan mengetahui tentang persamaan umum dari notasi ilmiah itu sendiri. Kalian bisa lihat persamaan dari notasi ilmiah ialah A kali 10 pangkat N. Dengan A adalah bilangan real atau bilangan desimal yang nilainya harus di antara 1 sampai dengan 9. Sementara N itu adalah bilangan pangkat atau bilangan eksponensial. Dengan nilai N itu ada 2. Yang pertama N positif dan N negatif. Untuk N positif itu berarti untuk bilangan dari puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sedangkan untuk N yang bernilai negatif adalah untuk bilangan-bilangan desimal. Nah, untuk lebih memahami lagi berkaitan dengan materi notasi ilmiah, saya akan berikan satu soal untuk kalian yang bisa kalian coba untuk lebih memantapkan apakah saya sudah memahami materi ini atau belum. Nah, soalnya adalah seperti yang kalian lihat. Berdasarkan tabel, tentukan jarak dari matahari ke planet bumi dalam bentuk notasi ilmiah. Bila diketahui jarak matahari ke planet Merkurius adalah sebesar sekian kilometer, dan jarak dari planet Merkurius ke planet Venus juga sekian kilometer. Nah, pada soal kita kali ini, kita punya angka 3000. Nah, kita coba tentukan bagaimana angka 3000 ini akan kita ubah menjadi bentuk notasi ilmiah. Nah, untuk yang pertama kita harus tahu berapa nilai A-nya. Nilai A sesuai pedoman atau sesuai syarat yang ditentukan harus berada di antara 1 sampai dengan 9. Dari soal ini kita sudah tahu bahwa nilai A maka akan bernilai 3. Nah, kemudian bagaimana dengan N-nya? Nah, untuk N-nya kita juga menghitung. Kita hitung dari sini sampai dengan angka 3. 1, 2, 3. Sehingga nilai N-nya di sini adalah positif 3. Sehingga bila kita masukkan ke persamaan umum A kali 10 pangkat N, maka hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3. Sampai sini jelas? Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini ada angka 47.500. 47.500. Kita tentukan dulu berapa nilai A-nya. Sambil kalian bayangkan apakah 47,5? Oh, tidak, karena syaratnya harus di antara 1 sampai dengan 9. Maka komanya harus diletakkan di angka 4,75 sehingga kita tulis nilai A-nya adalah 4,75. Kemudian berapa nilai N-nya? Konsepnya sama seperti tadi, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nilainya plus 4. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan A kali 10 pangkat N, maka hasilnya adalah 4,75 kali 10 pangkat 4. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, nah kita punya angka yang kecil sekali nih. Tapi jumlah nolnya sangat banyak. Berapa ya ini ya? 0,0000000976. Nah, konsepnya sama. Kalian masih ingat persamaan umum dari notasi ilmiah, yaitu A kali 10 pangkat N. Nah, dari contoh soal ini, maka kita bisa ambil kesimpulan berapa nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 9,76. Karena kalau misalnya nilainya 97,6 itu tidak memenuhi syarat, sehingga nilai A-nya harus 9,76. Dan nilai N-nya berapa? Ya, nilai N-nya kita hitung dari dari depan sini sampai dengan ke 9,76, berarti 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga di sini nilainya negatif 7. Kenapa negatif? Karena dalam contoh soal ini dia berbentuk desimal. Sehingga kita masukkan ke persamaan umum A kali 10 pangkat N. Hasilnya adalah 9,76 kali 10 pangkat minus 7. Nah, untuk contoh selanjutnya nih, ada 0,00000297. Pertanyaannya adalah berapa nilai A? Nah, nilai A kalau kita letakkan di sini, apakah memenuhi syarat antara 1 sampai dengan 9? Karena bila komanya kita letakkan di sini, maka dia bernilai 29,7. Jawabannya tentu tidak. Maka lokasi koma yang sesuai adalah di sini. Berarti berapa nilai A-nya? Ya, betul sekali, yaitu 2,97. Selanjutnya, bagaimana dengan N-nya? Ya, konsepnya masih sama. Kita tinggal hitung aja dari koma yang pertama, kita hitung sampai koma yang terakhir. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. N-nya adalah negatif 5. Kenapa negatif? Ya, sekali lagi karena soal ini berbentuk desimal. Sehingga bila kita masukkan ke persamaan umum A kali 10 pangkat N, maka hasilnya adalah 2,97 kali 10 pangkat minus 5. Semoga kalian bisa memahami. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan kepada saya. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan-penjelasan serta contoh-contoh soal dan mencoba latihan yang sudah saya berikan, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu dapat dari pertemuan hari ini? Ya, ternyata kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini adalah notasi ilmiah itu adalah sebuah metode yang membantu kita untuk mempermudah dalam proses perhitungan. Misalnya dalam hal-hal yang sepertinya terlihat rumit, ternyata dengan menggunakan metode notasi ilmiah ini, angka-angka yang besar ataupun angka-angka yang kecil bisa kita ubah menjadi bentuk yang sangat sederhana dan bisa kita hitung, sehingga hasil dari perhitungannya pun juga pasti akan valid, akan pasti dan meminimalisir kekurangan. Nah, setelah mempelajari notasi ilmiah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kalian bisa mempersiapkan diri untuk membaca-baca dari buku atau dari pun sumber yang lain tentang materi angka penting. Nah, setelah kalian belajar tentang notasi ilmiah, untuk persiapan materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kalian bisa membaca dari referensi yang sudah ada, yaitu materi angka penting yang merupakan kelanjutan dari materi hari ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya berharap semoga kalian bisa memahami penjelasan saya dari video-video yang ada. Untuk bekal kalian dan untuk memantapkan, kalian bisa mencoba mengerjakan beberapa soal latihan. Sekali lagi, silakan dicoba. Dan misalnya kalian mengalami kendala atau mengalami kesulitan, kalian boleh menghubungi saya melalui WA pribadi atau bisa di grup diskusi fisika asik. Nanti sebisa mungkin saya akan merespon kalian. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Sampai bertemu lagi. Tetap semangat, semangat pagi. Salam fisika asyik.